Salam properti, ketemu lagi dengan aku Maria Fitri, properti expert yang sudah mempunyai pengalaman selama belasan tahun dan juga sudah membantu ribuan klien dalam menemukan rumah impian mereka. Saat ini saya sedang berada di tipe sudut lebar 8 atau kita sebutnya hook ya teman-teman, yang letaknya ini deket banget sama private clubhouse-nya dan juga sama pos satpamnya. Ini terletak di klaster Bluebell nih teman-teman. Rumah yang satu ini kamu harus ikuti review videonya sampai dengan selesai. Yuk! Rumah hook atau tipe sudut yang satu ini adalah rumah tipe lebar 8 nih teman-teman, yang terletak di klaster Bluebell Summarecon Bekasi. Jadi luas tanahnya ini di atas dari 200 meter persegi dengan luas bangunan yang sudah direnovasi, jadi luas bangunannya sekitar 200-an meter persegi juga ya. Di bagian depan rumah terdapat satu carport yang sudah dilengkapi dengan kanopi seperti ini nih teman-teman. Di bagian carportnya ini lantainya sudah dilapisi dengan keramik yang mempunyai warna coklat dan hitam seperti ini nih. Tenang aja, keramiknya ini nggak licin ya teman-teman, mempunyai tekstur di bagian atasnya. Di bagian atas ini udah terdapat kanopi yang rangkanya terbuat dari besi dengan bagian atasnya ini terbuat dari polikarbonat seperti ini ya teman-teman. Di bagian sebelah kiri ini terdapat taman bagian depan yang langsung tersambung dengan taman samping daripada rumah ini. Dan kita bisa lihat ya, di sini sudah ada satu keran air untuk kamu mencuci mobil kamu di bagian carport ini. Dilengkapi juga dengan satu garasi dan juga langsung kita lihat aja ke bagian dalam rumahnya yuk. Memasuki rumah nih, lewatin pintu utama, kamu akan ketemu dengan ruang tamu yang cukup lebar seperti ini nih teman-teman. Jadi rumah ini adalah rumah yang tipe lebar 8 hook ya. Nah, di bagian depan ini bisa kita lihat ada double sided door ya. Jadi ada pintu kembar kanan kiri seperti ini. Di bagian atasnya ini terdapat jendela horizontal dan di sampingnya ini terdapat jendela vertikal seperti ini. Untuk kusennya ini udah diganti menjadi kusen aluminium berwarna putih ya teman-teman. Dan untuk pintunya ini dicat dengan warna putih seperti ini nih. Gagangnya juga gagang tinggi yang terbuat dari chrome yang mewah seperti ini. Nah, lihat nih, untuk ruang tamunya ini itu terkoneksi langsung dengan ruang makan dan juga ruang keluarganya ya. Di ruang tamu ketemu dengan ruang makan serta ruang keluarga ini nih benar-benar spacious banget, dan dimensinya nih kurang lebih 10,2 meter dikalikan dengan 4 meter nih. Jadi benar-benar lega banget ya, karena rumah ini udah direnovasi nih di bagian belakangnya. Aslinya di sini tadinya itu adalah area taman nih teman-teman. Tapi tenang, untuk sirkulasi udara masih terdapat sisa lahan ya, yang memang benar-benar dimanfaatkan sebagai tempat untuk sirkulasi udara. Nah, untuk rumah ini karena sudah direnov, di lantai satunya ini sudah dilengkapi dengan satu kamar tidur yang sudah ada kamar mandi dalamnya di sebelah sini. Yuk, ini adalah kamar tidur yang ada di lantai satunya. Di kamar tidur ini mempunyai dimensi sekitar 4 meter kali 4 meter. Nah, di dalam kamar tidur ini sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Yuk. Kamar mandi dalamnya ini cukup spacious ya, mempunyai dimensi 1,5 meter dikalikan dengan 1,5 meter. Sudah ada wastafel, toilet duduk, dan juga area shower seperti ini nih teman-teman. Sudah dilengkapi juga nih dengan tempat untuk sabun yang tertempel di bagian dindingnya. Bagian lantai dan juga dinding kamar mandi ini sudah dilapisi dengan homogeneous style yang motifnya kayak marmer, warna coklat orange seperti ini ya teman-teman, di mana di bagian lantainya ini dipakai homogeneous style yang nggak licin dengan ukuran 30 x 30, dan di bagian dindingnya ini dengan ukuran 30 x 60 nih teman-teman. Nah, di sini juga udah ada mirror besar atau cover besar ya. Dan di kamar mandi ini juga sudah dilengkapi dengan satu lampu LED dan juga ada exhaust. Dan di bagian sebelah kiri juga terdapat jendela untuk sirkulasi udara. Nah, kalau kamu kepingin di kamar mandi ini dipasang water heater, sudah disiapkan juga ya untuk pipa dan juga power outlet untuk water heaternya. Jadi tinggal pasang aja unitnya di sini, udah disediain pipanya nih teman-teman.
Kamar tidur yang ada di lantai 1 ini juga sudah disiapkan satu jendela geser yang terhubung ke taman samping rumah seperti ini. Jadi untuk pencahayaan serta sirkulasi udaranya benar-benar udah terjaga banget ya di sini. Nah, di kamar ini sudah dilengkapi dengan 2 titik lampu downlight. Di bagian sebelah kiri saya ini nih, itu adalah area untuk menonton TV. Jadi bisa taruh TV di sini. Udah ada colokan untuk TV kabel dan juga colokan listriknya. Lalu di sini adalah penempatan untuk ranjang ya teman-teman. Di kanan kirinya ini juga sudah disiapkan colokan untuk di samping ranjang, dan sudah ada juga satu colokan listrik lagi di dekat daripada area pintu. Jadi di sini benar-benar sudah ada 5 colokan listrik, plus di bagian atas daripada pintu juga ada satu pipa dan instalasi AC yang sudah tertanam serta power outlet untuk bagian AC-nya. Untuk lantai yang ada di ruangan kamar serta ruangan yang ada di luar seperti ini nih, sudah dilapisi dengan homogeneous tile yang mempunyai warna abu-abu muda seperti ini dengan ukuran 60 x 60 cm. Nah, kita lihat ya, di bagian sebelah kiri saya ini ada sedikit ruangan duduk di sini, bisa dijadikan ruangan untuk membaca. Kamu bisa kasih satu armchair dan juga satu meja kecil atau rak buku. Di sini enak banget nih buat tempat baca buku. Nah, di bagian sebelah kirinya ini ada satu jendela dan satu pintu yang terbuat dari kaca, yang pinggirnya terbuat dari aluminium berwarna putih yang menuju ke serambi atau teras samping rumah. Jadi dari sini kita bisa menikmati pemandangan taman yang ada di samping rumah seperti ini teman-teman. Bisa juga ini dibuat sebagai area duduk-duduk atau serambi untuk ngetes sore-sore sambil menikmati pemandangan. Nah, sekarang kita mau melihat untuk bagian dapurnya ya teman-teman. Bagian dapurnya ini terletak dekat sama bagian garasinya nih. Nah, di sini nih bisa kita lihat sebelah kanan saya ini adalah garasi. Ukurannya sekitar 4 dikalikan dengan 5 meter nih teman-teman. Jadi bagian lantainya ini dilapisi dengan keramik ukuran 30 x 30 berwarna kuning muda seperti ini. Bagian dindingnya ini dicat berwarna abu-abu muda dengan plafon putih, dan di bagian atasnya itu sudah dilengkapi dengan downlight 2 ya teman-teman. Nah, ini bisa kalian bongkar nih. Kalau misalnya kalian mau gedein ruang tamu nih, bisa banget. Jadi dibongkar nih temboknya, jadi ruang tamunya tuh kelihatan lebih spacious lagi. Nah, ini adalah bagian dapurnya. Dapur ini mempunyai luasan 3 meter x 3 meter, cukup spacious ya teman-teman. Dan untuk di dapur ini mejanya letter L seperti ini. Top table-nya ini dilapisi dengan homogeneous tile yang mempunyai ukuran 30 x 60. Dan di bagian backsplash-nya itu juga sudah dilapisi dengan homogeneous tile yang berwarna coklat seperti ini. Di sini juga sudah ada power outlet ya teman-teman. Dan di bagian sebelah kanan ini adalah area untuk mencucinya. Nah, dapur ini juga sudah dilengkapi dengan kitchen set di bagian atasnya. Jadi teman-teman kalau nanti beli rumah ini tinggal tambahin aja kitchen set bagian bawah daripada tabletop. Nah, kita lihat yuk untuk di sebelah belakang itu ada apa aja. Di tempat ini terdapat satu kamar tidur untuk asisten rumah tangga, satu kamar mandi untuk asisten rumah tangga, dan di sebelah kiri saya ini itu adalah sirkulasi udara yang ada di belakang daripada ruang keluarga. Jadi di sini hawanya sejuk banget nih teman-teman. Pertukaran udaranya maksimal banget di sini. Nah, kalau teman-teman di bagian belakang ini mau jadikan tempat untuk laundry area juga bisa banget ya. Tapi sudah disediain laundry area di lantai 2 sebetulnya. Nah, kalau untuk kamar tidurnya ini sendiri, kamar tidur asisten rumah tangganya, di bagian lantainya ini dilapisi dengan keramik ukuran 30 x 30 berwarna kuning muda. Lalu di bagian kamar mandinya ini juga sudah ada satu toilet jongkok ya, dan juga satu shower yang di bagian lantai dan dindingnya separuh ini sudah dilapisi dengan keramik ukuran 30 x 30 berwarna abu-abu muda. Dan terdapat satu pintu yang terbuat dari besi berwarna putih menuju ke area void belakang. Setelah lihat area servisnya seperti ini, kita akan melihat area kamar mandi tamu di bagian bawah daripada tangga. Terdapat satu toilet di bagian area bawah tangga nih teman-teman, dengan dimensi 1,5 meter dikalikan dengan 2 meter nih teman-teman. Sudah ada area untuk wastafel dan juga toilet duduknya. Ini benar-benar adalah powder room atau toilet untuk tamu ya. Jadi ini adalah toilet kering. Nah,
Ini ada beberapa step nih kalau menuju ke bagian toilet ini karena memanfaatkan area di bawah tangga ya. Walaupun dia terletak di bawah tangga, tapi tenang aja, nggak kerasa lembab karena sudah ada dilengkapi satu jendela yang mana jendela ini menghadap ke taman bagian depan rumah. Sekarang kita sudah selesai mereview untuk semua yang ada di lantai 1, kita lihat ke lantai 2-nya. Yuk! Ini adalah area tangganya, jadi jarak antara anak tangganya ini nggak terlalu tinggi ya teman-teman. Di bagian lantainya ini sudah dilengkapi dengan homogeneous tile yang warnanya sama dengan bagian lantai yang lainnya ya. Ukurannya juga adalah ukuran satu set dengan homogeneous tile yang berwarna abu-abu muda, ukuran 60x60 tadi. Di bagian selasar tangganya ini memakai besi yang dicat berwarna hitam dan di bagian atasnya ini memakai kayu yang sudah difurnish seperti ini. Nah, karena ini adalah rumah sudut, terdapat jendela vertikal di bagian area taman samping rumah dan juga ke bagian depan rumah. Kita sekarang lihat di lantai 2-nya seperti ini nih teman-teman. Lihat, terdapat satu jendela lagi yang bisa dibuka tutup. Ini adalah balkon samping yang terhubung dengan kamar anak yang ada di sebelah kanan saya ini. Kita lihat yuk. Di lantai 2 ini terdapat 4 kamar tidur ya teman-teman, dan juga ada satu ruangan yang dimana ruangan itu bisa dipakai sebagai ruangan connecting ataupun ruangan untuk duduk-duduk nih teman-teman. Sekarang kita lihat dulu untuk kamar tidur anak yang pertamanya yang ada di sebelah kiri saya. Yuk. Mempunyai dimensi 3,5 meter dikalikan dengan 3 meter. Ruangan ini cukup spesies ya teman-teman. Di sini nih kalau kita lihat terdapat akses menuju ke balkon bagian samping rumah. Lihat nih, ada satu pintu dan satu jendela yang terbuat dari kaca, pinggirannya terbuat dari aluminium berwarna putih. Yang kalau kita buka ini adalah akses balkon menuju ke bagian taman samping rumah. Mempunyai lebar kurang lebih di 3,5 meter dan juga mempunyai dimensi 1 meter kali 3,2 meter. Balkon ini cukup spesies ya teman-teman. Lihat nih, kalau kamu mau taruh untuk kursi masih bisa banget nih di area sini, buat satu kursi sehingga kamu bisa menikmati area pemandangan taman samping rumah juga enak banget ya. Apalagi untuk di kamar ini bisa banget dimaksimalin untuk sirkulasi dan juga pencahayaan udara alaminya. Di bagian balkon ini, di bagian lantainya sudah dilapisi dengan keramik ukuran 30x30 berwarna abu-abu, dan di bagian railing balkonnya ini adalah besi yang dicat berwarna putih seperti ini. Sekarang kita balik lagi ke kamarnya. Untuk kamar ini juga sudah dilengkapi dengan 2 power outlet ya teman-teman. Jadi di sini kalian bisa taruh ranjang dan juga masih terdapat space untuk taruh lemari baju dan juga area untuk belajar di bagian sini itu masih bisa dapat banget nih teman-teman. Lalu di kamar ini juga sudah dilengkapi dengan instalasi AC yang terletak di bagian atas pintu. Nah, sekarang kita lihat yuk untuk kamar keduanya yang letaknya bersebelahan dengan kamar tidur anak yang pertama tadi. Ini adalah kamar tidur anak yang keduanya nih teman-teman. Mempunyai dimensi 3 meter dikalikan dengan hampir 4 meter nih teman-teman. Jadi lebih dari 3,5 meter, tetapi ada sedikit lekukan seperti ini nih. Jadi modelnya letter L ya teman-teman. Nah, di sini adalah area untuk ranjangnya. Bisa taruh lemari di bagian sini dan juga di sini bisa taruh meja belajar nih teman-teman. Di kamar tidur anak yang kedua ini sudah dilengkapi dengan satu colokan listrik, ada satu lampu di sini, dan juga sudah dilengkapi dengan instalasi AC di bagian pintunya. Nah, kamar ini mempunyai 2 akses ya, dari bagian lorong tadi, dan di sini adalah mengakses ke bagian lorong belakang. Kita lihat yuk. Nah, ini yang saya bilang tadi adalah ada tempat area duduk-duduk nih di lantai 2 ini. Di sini bisa buat tempat bergosok, melipat baju, ataupun area duduk-duduk dan bersantai juga bisa di sini. Kenapa? Karena area ini dekat dengan area cuci jemur yang terletak di bagian sebelah kiri saya seperti ini nih teman-teman. Kita lihat dulu untuk area cuci jemurnya. Yuk teman-teman ke sini. Area untuk cuci jemur ini kurang lebih mempunyai dimensi sekitar 3 meter dikalikan dengan 3 meter. Di bagian bawahnya ini sudah dilapisi dengan
keramik berukuran 20 x 20 dengan motif seperti papan catur nih teman-teman, warna abu-abu dan warna putih ya. Nah di bagian sebelah sini adalah bagian untuk naruh mesin cucinya nih. Ada power outlet dan juga ada keran air di mana kalian bisa langsung masukin ke mesin cuci kalian, dan ada pembuangan juga di bagian sebelah kirinya. Nah di sini kalau misalnya lagi buang air mesin cuci itu, airnya juga nggak akan tampias ke bagian sana nih teman-teman. Ada area untuk menjemurnya di bagian sini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di sebelah kiri ini itu ada void, dari yang lantai 1 tadi itu ada bagian void. Nah ini ketemu ya teman-teman dengan bagian sebelah kiri saya ini, jadi dapat hawa dari luar menuju ke sini. Di sini ada teralis dari besi, jadi aman banget. Nah di bagian atas daripada ruangan jemur dan cuci ini juga sudah dilengkapi dengan atap yang terbuat dari spandex seperti ini. Sebagian di bagian kirinya ini adalah kanopi yang benar-benar tembus pandang ya, jadi sinar matahari bisa masuk. Jadi kalian bisa menjemur di bagian ini, atau sebaliknya juga bisa, mau menjemur di sana, mencuci di sini juga bisa banget. Di sebelah kanan saya ini juga sudah terdapat satu tambahan power outlet juga, dan terdapat satu tangga maintenance menuju ke bagian rooftop. Nah di rooftop itu ada bagian toren, lalu ada bagian buat maintenance outdoor AC, semua ada di bagian rooftop. Kita balik lagi yuk ke bagian dalam ruangan. Itu adalah ruang servis ya, ruang cuci jemur yang ada di lantai 2. Nah, kalau ini adalah ruangan yang benar-benar practically ini menghubungkan antara area servis yang ada di sana dengan satu kamar lagi yang ada di bagian depan saya ini. Nah, kalau ruangan ini mempunyai dimensi 1,5 meter dikalikan dengan 2,5 meter nih teman-teman. Di sini bisa buat area menyetrika dan melipat baju. Apalagi di sini udah ada ya untuk sirkulasi udaranya, ada kaca jendela geser dan juga ada pintu sebenarnya. Cuman pintu ini jangan dibuka ya teman-teman, karena di bagian bawah dia nggak ada pijakannya. Nah ini terbuat dari aluminium pinggirannya ya, dan ini terbuat dari kaca. Nah, kita lihat di bagian kamar terakhir yang ada di sini. Di sini mempunyai dimensi sekitar 4 meter dikalikan dengan 3,5 meter nih teman-teman. Untuk kamar tidur anak yang terakhir ini cukup spesies ya. Di sini sudah ada satu instalasi AC yang terletak di bagian atas daripada pintu. Di sini juga ada power outletnya. Lalu di sini sudah ada colokan listrik 1 dan 2 yang ada di sebelah sana. Jadi udah ada 2 colokan listrik dan ada 1 dompet di sebagian sini. Nah, kamar mandi untuk anaknya ini terletak di bagian sebelah kanan saya ini. Nah, kamar mandinya ini mempunyai dimensi kurang lebih 2 meter dikalikan dengan 2 meter ya teman-teman. Sudah ada area untuk cuci tangan atau wastafel, toilet duduk, dan juga area showernya. Nah, di sebelah kanan menghadap ke bagian depan rumah, ini adalah area kamar tidur utamanya. Lihat yuk. Kamar tidur utama ini cukup spesies ya teman-teman, mempunyai dimensi 3,6 meter dikalikan dengan 6 meter ya teman-teman di sini. Kamar tidur utama ini sudah dilengkapi dengan area untuk walk-in closet di sini. Dan juga ada kamar mandi dalam, serta ada area balkon yang menghadap ke bagian depan rumah seperti ini nih teman-teman. Nah ini adalah balkon dari kamar tidur utamanya, menghadap ke area bagian depan rumah. Jadi kalau kita lihat dari sini nih, itu adalah area taman depan rumah dan juga area carport ya teman-teman. Lalu bisa kita lihat di sini bagian balkon ini sudah diberikan pengaman berupa teralis yang terbuat dari besi dicat berwarna putih seperti ini. Terdapat satu lampu outdoor dan di bagian bawahnya ini dilapisi dengan keramik ukuran 30 x 30 berwarna abu-abu. Nah bisa kita lihat ya, balkon ini cukup spesies, mempunyai lebar kurang lebih 1 meter dikalikan dengan dimensinya 4 meter nih teman-teman. Sudah ada juga 2 floor drain ya di bagian kanan dan kiri daripada balkon ini. Jadi selain pintu yang menghadap ke arah balkon, terdapat juga 1, 2, 3, 4 panel jendela, 1 panel jendela besar, dan ada 3 panel jendela kecil. Nah ini jadi benar-benar untuk kamar tidur utama ini sirkulasi udara dan pencahayaan alaminya itu sangat-sangat maksimal banget ya teman-teman. Dan di sebelah kanan saya ini nih kita taruh
area untuk ranjang di sini ya. Bedside table-nya di kanan dan di kiri. Di kanan dan kiri ini sudah ada colokan untuk listrik ya teman-teman. Di bagian depan ini adalah area untuk menonton TV, bisa taruh TV-nya di sini. Di sini sudah ada colokan untuk kabel TV atau TV kabel, colokan listrik, dan juga ada colokan untuk WiFi ya teman-teman, atau telepon di sini. Nah, selain itu kamar ini juga sudah dilengkapi dengan satu lampu downlight, lalu ada satu lagi di bagian walk-in closet-nya, dan juga sudah dilengkapi dengan satu instalasi AC yang terdapat di bagian atas daripada pintu. Di sini adalah area untuk walk-in closet-nya, kamu bisa taruh lemari di sini. Di sini juga sudah ada nih teman-teman satu jendela kecil yang bisa dibuka tutup sebagai sirkulasi udara juga di bagian ini ya. Nah, ini adalah kamar mandi utama daripada kamar ini. Lihat yuk, mempunyai dimensi 2,5 x 2 meter. Kamar mandi utama ini sangat spacious ya teman-teman. Sudah ada area wastafel di sini, area toilet duduk dan juga jet washernya. Dan di sebelah kiri saya ini adalah area untuk shower yang dilengkapi dengan tempat sabun yang menempel di dinding seperti ini. Bagian lantai daripada kamar mandi ini sudah diganti nih keramiknya menjadi homogeneous style yang nggak licin permukaannya ya teman-teman, berwarna dan bermotif seperti marmer putih ke coklat-coklatan, dengan bagian dindingnya mempunyai motif yang sama berukuran 30 x 60. Di bagian depan daripada wastafel ini terdapat full body mirror seperti ini dan sudah dilengkapi dengan satu colokan untuk electric shower kamu. Di kamar mandi ini juga dilengkapi dengan satu downlight dan juga satu exhaust fan. Rumah ini terletak di dalam klaster yang sudah diawasi oleh security 24 jam. Di dalam kawasan ini sendiri juga sudah ada private clubhouse yang di dalamnya terdapat children playground, lalu ada kolam renang untuk anak-anak dan dewasa, dan juga ada multi-purpose court, serta ada multi-function room. Nah, kalau di dalam kawasannya sendiri, pasti kamu udah tahu dong, kawasan Summarecon Bekasi ini udah lengkap banget fasilitasnya. Mulai dari fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, lalu untuk pusat kuliner, Mall Summarecon Bekasi, dan juga aneka kebutuhan lainnya mulai dari pusat perbankan, ada pusat otomotif, lalu juga ada aneka pertokoan yang di dalamnya ini sudah bergabung beberapa tenan yang terbaik untuk kamu. Jadi buruan, tunggu apa lagi? Jadi langsung aja kamu hubungi nomor Expert Project yang ada di layar. Dan jangan lupa ya, klik subscribe untuk channel YouTube Expert Project supaya kamu bisa mendapatkan update-update properti terbaru yang ada di Jabodetabek dan di seluruh Indonesia. Bye-bye, Expertisan!